Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-temanku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman ya. Sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih teman-teman udah nonton video saya yang udah saya upload. Nah jadi yang buat teman-teman ya yang baru gabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan kalau teman-teman punya masalah pada unit, silahkan japri nomor WA saya, ada di deskripsi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung lah, yang belum tahu lah gitu ya. Nah oke, di video ini saya mau ya review sedikit teman ya. Nah jadi gini, sebetulnya bukan review sih, ini apa namanya, mencari masalah pada unit ini. Nah ini kemarin kan dari salah satu subscriber saya, yaitu Abang Laudirimu dari Sulawesi Tenggara teman ya. Jadi masalahnya itu ngaca mimisnya. Nah tadi ini udah saya tes menggunakan teleskop bawaan unit ini. Nah jadi hasilnya memang ngaca. Nah kemudian ini udah saya ganti pakai teleskop saya teman-teman ya. Jadi di sini saya coba menggunakan teleskop saya, apakah teleskopnya atau tidak gitu loh. Jadi ada 4 cara saya melakukan ini analisa masalah akurasi ya. Jadi dari laras, power, mimis, teleskop. Nah jadi sekarang kita coba lihat dulu ke sana hasilnya seperti apa sebelum saya ulangi menggunakan teleskop saya ini. Nah oke, kita lanjut ke sana ya teman ya. Jaraknya, nah itu di sana ada kertas putih tuh 25 teman ya. Kemarin waktu tes poli MJ 30 teman ya, saya geser ini 25. Oke kita lanjut ya. Oke ini dia teman-teman hasilnya. Nah ada 5 kali sasaran ya. Ini udah ada titik-titik, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya tembakkan di sini ya. Ini pertama nyoba zero saya tembakkan di sini, perkenaannya ada 3 di sini. Kemudian saya coba geser ke sini, retikelnya perkenaannya seperti ini. Kemudian saya geser lagi seperti ini. Ini powernya udah saya tes naik turun ya, tetap aja seperti ini. Nah setelah ini kita tes pakai teleskop saya teman-teman ya. Jadi ini kita ganti dulu biar jelas. Pakai ini ya teman ya. Bentar saya pasang. Nah oke teman ya, udah saya pasang. Sekarang kita lakukan tes lagi. Apakah teleskopnya atau bukan ya teman ya. Bila nanti perkenaannya sama, berarti teleskopnya aman. Tinggal laras sama mimisnya. Cuman kalau mimis pakai GPS saya rasa masih aman. Karena kalau sudah ketahuan kan mimisnya sering saya pakai, jadi masih aman kalau untuk mimis ya. Oke ini kita tes dulu, kita lanjut ke mount cam. Oke kita lanjut teman-teman ya. Karena hari mulai sore jadi agak-agak gelap di targetnya. Oke nggak apa-apa, nanti kita lihat ke sana teman ya. Coba saya tembakkan ke posisi tengah sini teman ya. Nah oke teman ya. Oke tembakan pertama coba kita tembakkan ke posisi tengah dulu teman ya. Ke tengah-tengah target. Nah oke. Nampak nggak teman? Kayaknya nggak nampak ya. Nampak nggak teman ya? Oke kita lihat ke sana aja biar jelas. Oke
Udah sore teman-teman, jadinya pencahayaannya kurang terang. 10 kali tembak. Oke teman ya, nih 10 kali teman ya, 10 kali kita hitung 1 2 3 4 5. Ini yang 5 teman-teman ya, yang ada di luar. 1 2 3 4 5 5, berarti yang sini juga 5. Ini cukup rapat teman-teman ya, tapi dia agak lari ke sini juga. Nah jadi kalau dibandingkan dengan hasilnya yang semalam, itu saya perkirakan sama lah. Saya anggap sama, tetap ngaca. Cuman posisinya saat ini sepertinya lebih bagus ya. Segini ya groupingnya ya. Oke ya teman-teman ya, hasilnya ya teman-teman bisa lihat groupingnya mana ya. Nah groupingnya segini. Ini teman-teman ya, yang ini. Oke teman-teman bisa lihat ya. Nah tuh kan, sama kan teman-teman groupingnya dengan mat seal yang nomor 2 dari yang besar. Nah sekarang kita coba untuk shot yang kecil ini ataupun yang ini ya. Oke sip. Oke, kita tes ke ini teman ya, ke mat seal tadi. Oke itu dia sasarannya. Nah itu. Oke mengenai teman ya, goyang ya. Perkenaannya ke kanan teman. Saya bidik ke tengah, perkenaannya ke kanan tipis. Perkenaannya ke kanan tipis. Oke ini saya bidik ke tengah lagi ya. Oke perkenaannya hampir di tengah ya. Nanti kita lihat ke sana teman ya. Mohon maaf karena udah sore. 2 kali tembak ya. Oke, miss teman ya, miss. 3 kali, yang ketiganya miss. Ini yang keempat. Oke, perkenaannya sama ya, di kanan ya. Di kanan terus. Akan coba saya ini zirukan sedikit. Oke. Ini nomor 5 ya. Oke, miss teman ya, miss. Saya jerukan ke kanan, malah dia makin ke kanan juga. Jadi ini memang larasnya. Oke, kena. Perkenaannya ke kanan terus. Batuk teman-teman, maaf. Coba saya ambil agak ke kiri ya mesinnya ya. Apakah mau di tengah ya dia? Tetap sebelah kanan teman-teman. Piye maksudnya ini? Coba saya tambah powernya. Oke, setengah putaran aja. Oke, miss temen ya, miss. Mungkin powernya kekuatan, tapi saya coba 1 kali lagi. Oke, miss. Nah, coba saya kurangi
powernya. Oke, tetap tidak kena teman-teman ya. Nah, oke, kena. Posisinya masih di situ. Powernya saya kurangi. Oke, miss. Jadi sama aja ya, mau dikurangi mau enggak tetap sama aja hasilnya. Oke, kita lihat ke sana teman-teman ya. Batuk terus teman. Nah, hasilnya seperti ini teman ya. Kadang beberapa kali dia miss. Ini kebanyakan lari ke sana terus. Ini dia. Oke, seperti tidak bisa diarahkan teman-teman ya. Nah, oke, jadi hasilnya seperti inilah hasilnya ya. Oke ya, nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti larasnya akan saya lepas, saya crowning, saya lapping. Mungkin alurnya ada yang kasar di dalam ya, ataupun mungkin crowningnya kurang bagus, jadi akan saya lepas. Nanti prosesnya juga akan saya videokan lah buat teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang punya Moser. Sebenarnya kalau masalah menganalisa atau mencari kenapa tidak bisa groping rapat atau tidak bisa nitik akurasinya, itu sebetulnya semua unit sama. Kalau pengalaman saya teman-teman ya, jadi udah saya upload sih videonya, itu ada 4 cara untuk mendapatkan akurasi yang bagus teman-teman ya, kalau nggak salah di thumbnailnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi caranya itu, cara menganalisanya itu dari mulai larasnya, mimisnya, powernya, kemudian teleskop. Jadi 4 inilah. Jadi kalau larasnya bagus ya mimis kita bagus nggak gitu loh. Kemudian kalau mimisnya udah bagus, powernya pas nggak dengan mimisnya. Nah, kemudian kalau udah pas laras bagus, mimis bagus, power bagus, tapi masih juga ngaca, teleskopnya mungkin yang tidak tahan getar. Nah, jadi dari keempat ini bisa dibalik. Kita lihat dari teleskopnya dulu atau dari mimisnya dulu. Nah, jadi cuman yang lebih bagusnya larasnya dulu. Larasnya dipastikan udah bagus, kita lapping atau crowning dan pastikan larasnya alurnya bagus. Kemudian ke mimis. Nah, jadi begitu habis ke mimis, powernya di setel dulu, dicari dulu. Rupanya nggak mau juga, baru ke teleskop. Nah, karena apa? Karena kadang laras kita udah bagus, mimis kita udah bagus, pakai impor, powernya udah pas. Power ini udah kita setting dari mulai yang rendah sampai tertinggi, tapi nggak dapat juga. Rupanya teleskopnya tidak tahan getar. Jadi saat kita nembak kena getaran sedikit, retikel berubah gitu ya. Nah, oke bang, buat abang ya, lau dirimu yang di Sulawesi Tenggara, hasilnya seperti ini bang ya. Jadi sama seperti waktu abang kirimkan videonya ke saya ya, waktu unitnya abang set di tempat abang sana di Sulawesi Tenggara. Jadi nanti akan saya bongkar bang ya, sabarlah ya, insya Allah larasnya bisa diperbaiki. Nah oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat teman-teman ya yang baru gabung ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan apabila teman-teman punya masalah pada unit teman-teman, udah cari aja channel Jalur CPO, di deskripsi video ada nomor saya, hubungi. Saya punya masalah dengan unit saya, oke, silahkan japri saya, insya Allah akan saya bantu. Oke teman ya, jadi kalau responnya lambat berarti saya lagi sibuk, lagi kerja gitu teman ya. Nah oke, khususnya buat yang punya Moser ya, ini karena Moser OD32. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan. Seperti itulah saya mencari kenapa
unit itu tidak bisa akurasinya ngaca atau tidak bisa grup ngerapat. Nah oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.